Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang ajaran yang paling penting di dalam tradisi kita, yaitu perintah Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Yang paling utama bagi kita adalah mencintai. Karena mencintai itulah jalan bagi kita untuk menjadi lebih sadar. Cinta juga yang membuat kita menjadi lebih utuh sebagai pribadi. Cinta juga yang membuat kita kembali sebagaimana ketika kita diciptakan, yaitu sebagai citra Allah yang adalah kasih. Kasih juga yang membuat kita bisa bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka kasih menjadi perintah yang paling tinggi. Bahkan nanti akan tinggal 3 hal saja, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Maka kasih menjadi ajaran yang sangat menakjubkan. Bahkan di dalam doa syukur agung, kita selalu memohon agar kita disempurnakan dalam cinta kasih. Bahkan gereja sendiri dimohonkan untuk disempurnakan dalam cinta kasihnya. Semoga gerejamu disempurnakan dalam cinta kasih bersama dengan Bapak Suci Fransiskus. Karena memang ketika kita bisa mencapai kesempurnaan kasih, ternyata seluruh hidup kita itu berubah. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa kesempurnaan kasih itu menjadi cita-cita semua orang, agama apapun. Ketika bisa mencapai kesempurnaan cinta kasih, maka dia bisa harmoni dengan energi semesta. Karena energi semesta ini ternyata juga energi cinta. Matahari bersinar tanpa mengharapkan balasan kasih. Pohon-pohon memproduksi oksigen dan menyerap karbon tanpa mengharapkan kasih. Prinsip semesta adalah kasih. Maka kalau kita bisa sempurna dalam mengasihi, kita sebetulnya menyelaraskan diri dengan energi semesta. Dan ketika kita mencapai kesempurnaan cinta itu, relasi kita dengan diri sendiri juga baik, relasi dengan sesama juga baik, relasi dengan Tuhan juga sangat baik. Kita berada di dalam harmoni, di dalam keselarasan dengan semesta, dengan Tuhan. Dan itulah yang membahagiakan. Yang membahagiakan adalah yang mencintai. Maka kesempurnaan cinta itu harus diperjuangkan dan dilatih dan dimohon. Dan sebetulnya bukti atau tanda bahwa kita mencapai kesempurnaan kasih itu adalah sederhana, yaitu kita bisa bersaudara dengan semuanya, bersaudara secara penuh dengan semua orang. Suku apapun, agama apapun, latar belakang apapun, itu adalah tanda. Ketika masih ada diskriminasi, masih ada pembedaan, sebetulnya kasihnya belum mencapai kesempurnaan. Karena kemudian kasih pertama-tama bukan relasi personal saling mengasihi pribadi dengan pribadi, tidak, tetapi menjadi the love itself, menjadi kasih itu sendiri, sehingga tidak bisa tidak dia mengasihi. Kasih kemudian menjadi impersonal. Kasih kemudian menjadi driving force, daya yang menghidupi, yang membuat tidak bisa tidak mengasihi. Karena kasih itu kemudian mengekspresikan diri di dalam kata-kata, di dalam pikiran, di dalam tindakan. Dan karena itu persaudaraan dengan semua itu menjadi salah satu indikasi bahwa kita sudah
mendekati kesempurnaan kasih itu sendiri. Dan apakah itu sulit? Tidak. Justru kesempurnaan kasih adalah naturally diri kita sendiri. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi serupa dan segambar dengan dirinya, yang adalah kasih itu sendiri. Maka sebetulnya mengasihi itu berarti mengenali diri sendiri. Kembali ke fitri, itu kembali kepada sang kasih. Karena kita diciptakan sebagai kasih Allah, wujud kasih Allah di dunia ini. Dan dengan mengasihi, sebetulnya kita kembali ke jati diri kita. Dan itu lebih mudah, karena kemudian inline dengan diri kita sendiri. Bukan resisten terhadap sesuatu. Sebetulnya kalau membenci, justru kita melawan arus, yang sebetulnya arus kita adalah arus kasih. Maka sebetulnya kita langkahnya justru refleksi, hening, menyadari diri, mengenali diri bahwa kita adalah kasih Allah sendiri. Kemudian menerima tanpa resistance apapun juga. Karena kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Maka ketika kita bisa menyadari diri sebagai sang kasih itu sendiri, kemudian ada sebuah kesadaran untuk bisa menerima apa saja tanpa penolakan. Karena percaya bahwa seluruh hidup ini adalah kasih itu juga. Karena Allah adalah kasih, maka Allah menyelenggarakan hidup ini sebagai kasih juga, bertumbuh di dalam kasih juga. Ketika kita bisa menerima diri sebagai sang kasih, kemudian kita bisa menerima segala-galanya dengan penuh rasa syukur. Dan kemudian kita bisa mengasihinya tanpa resistance apapun juga. Karena sebetulnya mengasihi kemudian adalah sebuah aktualisasi diri, memancarkan apa yang menjadi jati diri kita yang sebenarnya. Sehingga kata-kata kita, tindakan kita, pikiran kita mengungkapkan kasih yang mengalir dari kedalaman diri kita yang sebenarnya. Dan justru pada saat itu, hidup di dalam kasih adalah hidup yang sesuai, yang harmonis dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan pada saat itu sebetulnya kita mengalir dari sumber kasih itu sendiri yang adalah Allah. Dan pertama-tama yang disadari adalah Allah yang adalah kasih, yang menjadi sumber dan mengasihi kita, kita mengalir darinya, dan kemudian ambil bagian di dalam kasih itu sendiri, sehingga kita menyadari diri juga sebagai sang kasih, yang kemudian memancar keluar, memancarkan kasih kepada segala makhluk. Maka setiap orang yang mendengar kita, mendengarkan kasih, bertemu kita, bertemu kasih, berbicara dengan kita juga berbicara dengan sang kasih itu sendiri. Pada saat itulah kita mencapai kepenuhan diri kita, dan kita diam di dalam Tuhan, harmoni dengan yang ilahi, dan sadar sepenuhnya bahwa kita ada di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah sang kasih itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, hiduplah di dalam kasih, bersaudaralah dengan semua orang, karena kita begitu dikasihi Tuhan. Kita memancarkan kasih Allah, kita menyadari diri sebagai sang kasih, sebagaimana dahulu kita diciptakan. Dan dengan demikian kita hidup di dalam kepenuhannya. Maka saudara-saudari terkasih, berbahagialah, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.